Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Malang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya Bu Ririn Kusmiati SPD dari SDN Sawu Jajar 1 Kota Malang. Saya Bu Galuh Eka Perwari SPD SD dari SDN Kedung Gandang 2 Kota Malang. Saya Ida Wahyuni dari SMP Negeri 10 Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Ida? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat ya, dan ceria semangat. Ya. Soalnya kalau guru kan ketemu dengan murid-murid. Betul sekali, Bu Ida. Bu Ida, kali ini sebelum melakukan coaching, Bu Ida, izinkan saya ingin melakukan pra-observasi terkait coaching yang akan dilakukan Bu Ida. Nah, nanti pada saat nanti coachingnya saya akan melakukan pengamatan. Nah, pengamatan yang akan saya lakukan akan sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Dan termasuk kompetensi coaching apa yang nanti Bu Ida gali di sana. Mungkin seperti apakah coaching yang dilakukan Bu Ida itu sesuai dengan alur tirta yang sudah ada. Dan ataukah sudah menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Begitu nggak Bu Ida? Baik Bu Ririn, siap. Selanjutnya, saya mau menanyakan Bu Ida, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Ida observasi hari ini? Tentunya untuk perkembangan dan kemajuan guru dalam proses pembelajaran ya Bu Ririn. Jadi supaya kita mengajar itu fokusnya itu berpihak pada anak karena kita melayani anak. Jadi seandainya itu guru punya permasalahan itu kan sudah biasa. Iya, betul. Tetapi bagaimana seorang guru itu mampu mengatasi atau mencari jalan keluar tentang permasalahan yang ada, sehingga langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika menemui masalah seperti itu nanti Bu Ririn. Ya, dan include juga termasuk bagaimana nantinya Bu Ida indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Ida harapkan dari coaching nanti. Nah, tentunya nanti guru bisa melaksanakan dari rencana langkah-langkah yang dibuat tentang semacam strategi-strategi ataupun rencana aksi tentang masalah yang dialami supaya dalam proses pembelajaran nanti akan menjadi lebih baik, berjalan lancar dan tentunya berpihak pada anak. Gitu Bu Ririn. Siap Bu Ida, baiklah Bu Ida. Demikian mungkin pra-observasi yang dapat saya lakukan. Nanti kita ketemu lagi di pelaksanaan coaching Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Tetap semangat. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Galuh? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Ini ngomong-ngomong kemarin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya. Begini Bu Ida, sesuai dengan janji saya tempo hari, saya kan ingin bertemu dengan Ibu. Ada sesuatu yang mau saya sharing. Mau saya sharingkan dengan Ibu. Ada sesuatu di kelas saya Bu. Jadi saya ini intinya pengen mengutarakan permasalahan yang saya hadapi di kelas biar saya ini punya pencerahan gitu loh kepada jenengan.
Kira-kira permasalahannya seperti apa kalau boleh saya tahu Bu Galuh? Begini Bu Ida, di kelas saya ini kan siswanya berjumlah 28 orang. Ya, Dari 28 orang ini bermacam-macam karakteristiknya anak-anak ya. Kemampuannya juga berbeda. Nah, yang saya keluhkan di sini ada beberapa anak di kelas saya ini yang kemampuannya dalam baca tulis hitungnya itu sangat kurang sekali. kemampuan baca tulis ya. Ya, baca tulis dan berhitungnya. Lengkap Soalnya lah kan An. Baca, tulis, berhitung. nggih, betul. Di sini di kelas saya ini Bu, ada sekitar 5 orang anak yang berat, tapi dari 5 anak ini hanya ada 2 orang yang paling berat menurut saya. Nggih, Mengerucut ya. betul. 28, 5, Mm-mm. 2. 2. Kalau boleh tahu Bu Galuh mengajar kelas berapa ya? Ngajar kelas 1 SD, Bu. Kelas 1. Ya, Harus ngajar kelas telaten 1. banget ini. Nggih, leres. Oke, lanjutkan Bu Galuh. Begini Bu, dari 5 orang anak ini tadi kan saya perkecil lagi, saya saring kemampuan mereka. Tinggal 2 orang anak yang kemampuan baca tulis hitungnya ini sangat kurang dibandingkan teman-teman yang lain. Padahal saya sudah memberikan tambahan pelajaran di luar jam belajarnya anak-anak di sekolah. Tetapi sampai saat ini anak-anak 2 ini kok masih belum mengalami peningkatan begitu loh Bu Ida. Nah, saya telusuri, ternyata apa yang saya sampaikan di sekolah atau saya ajarkan di sekolah tidak diulang kembali di rumah begitu. Jadi belajarnya hanya di sekolah, waktu pulang ya pulang, main, istirahat, gitu ya. Terus kebetulan kan di sekolah saya sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya Bu ya. Nah, di kurikulum merdeka ini kan paling enggak anak itu tidak dibebani oleh PR begitu. Jadi belajarnya ya di sekolah. Cuma misalkan tidak diberi tambahan di rumah, anak-anak rata-rata di tempat saya kalau nggak dapat PR niku Tidak boten belajar. sinau ndak belajar ngaten. Kira-kira Bu Galuh, kan sekarang kita itu di tahun-tahun yang penerimaan siswa barunya itu menerima zonasi, inklusi, afirmasi. Nah, apakah Bu Galuh sudah punya rekam latar belakang siswa ini ketika masuk Bu Galuh? Alhamdulillah sudah Ibu. Nggih. Ada rekam jejaknya anak-anak dari siswa kelas 1, inputnya dari mana, ngaten nggih. Kemudian latar belakang orang tuanya bagaimana, latar belakang ekonominya juga bagaimana, itu sudah saya miliki. Nggih. Kemudian dari 5 anak mengerucut dari menjadi 2 anak itu kira-kira selain faktor penyebab mungkin kemampuan belajar dia yang kurang, apa ada sebab lain sudah ditelusuri di rumah misalnya? Nah ini kemarin saya coba ya Bu, melihat anak-anak ini ketika saya ajari materi sedikit ya tentang penjumlahan waktu kemarin ini. Itu anaknya mampu di sekolah, tapi ketika besoknya saya ulang kembali kok enggak bisa. Nah akhirnya saya mendatangkan kedua orang tua si 2 anak ini tadi. Saya tanya-tanya, ternyata di rumah ini mereka asik dengan HP-nya mereka. Kira-kira Bu Galuh sudah punya langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan dari anak-anak itu? Saya sudah merencanakan Ibu. Yang pertama, ini kan saya mengundang orang tua dari 2 anak ini. Iya. Kemudian saya adakan sosialisasi terkait pelajaran yang saya ajarkan di kelas. Lalu
setelah ada pertemuan saya dengan mereka, saya pertemukan kepada ibu kepala sekolah. Sehingga nanti rencananya saya akan mengajukan perjanjian dengan beliau berdua ini sebagai seorang tua, supaya anak-anaknya di rumah itu diberi dampingan belajar yang secara kontinu, jadi nggak hanya ketika saya panggil di sekolah nanti sore dilaksanakan, besoknya dilaksanakan, tapi besoknya lagi boten, enggak begitu gitu. Jadi intinya pendampingan belajar anak di rumah ini dilakukan secara kontinu. Selain itu juga saya ingin mengadakan ini pencapaian target kepada kemampuan anak-anak di baca tulis hitungnya. Jadi paling tidak dalam bulan Maret di semester 2 nanti, anak-anak ini sudah bisa membaca, kemudian menulis di dikte, dan berhitung yang hasil penjumlahannya ini 10. Paling tidak begitu, Bu. Kan intinya kalau mau naik ke kelas 2, paling tidak anak-anak ini bisa lancar baca, tulis, dan hitung. Betul, gitu. Secara menyeluruh utuh 28 anak mampu semuanya. Betul. Berarti nanti rencana Bu Galo sudah jelas untuk langkah-langkahnya, yaitu mengundang orang tua, kemudian untuk mengkoordinasikan kondisi siswa di sekolah, kemudian mensosialisasikan materi ajar yang ada, yang setiap hari didapatkan anak-anak, dan minta orang tua untuk mendampingi, gitu ya. Paling enggak mereka konsisten gitu loh, dengan apa yang disampaikan di sekolah, dengan apa yang dilakukan di rumah, itu mereka konsisten, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa saling komunikasi antara saya dengan orang tua itu tadi. Bagus itu Bu Galo. Terima kasih Bu Ida. Ada 3 langkah-langkah yang mungkin nanti bisa diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang sedang dialami Bu Galo ya Bu. Terus mudah-mudahan rencana hebat ini akan lancar. Amin. Mungkin begitu saja Bu Galo. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup itu aja Ibu. Alhamdulillah dengan kita bisa sharing ini, saya bisa melaksanakan rencana saya nanti dengan lancar Ibu. Mohon doa restunya. Selamat mencoba. Terima kasih Bu Semoga Ida. sukses. Matur nuwun. Sudah. Bagaimana Bu Ririn? Alhamdulillah ya Bu Ida, proses pelaksanaan coachingnya Bu Ida dan Bu Galo berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tadi sepertinya sudah terlihat alur ceritanya sudah tepat, kemudian kompetensi coaching yang diinginkan itu sudah dilaksanakan oleh Bu Ida. Dan alhamdulillah juga terakhir tadi sudah Bu Galo menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya sendiri. Tapi mungkin ada tambahan dari Bu Ida, mungkin apa saja tadi yang sudah dilakukan Bu Ida pada saat coaching berlangsung? Tadi saya menanyakan permasalahannya, kemudian solusi yang mungkin sudah dipikirkan oleh coachingnya dari Bu Galo itu seperti apa, kemudian menggali lagi apa yang akan dilakukan, langkah-langkahnya, supaya proses penyelesaian masalah tadi lancar, begitu Bu Ririn. Baik Bu Ida, tadi saya lihat sebagai pengamat observer, kompetensi coaching sudah termuat semuanya dan alur cerita sudah tepat. Alhamdulillah. Dan terakhir mungkin Bu Ida, kompetensi apa yang ingin Bu Ida kembangkan mungkin dalam pelaksanaan coaching selanjutnya? Terkait dengan kemampuan belajar siswa Bu Ririn. Kemampuan belajar siswa ini karena murid kita heterogen dengan berbagai macam latar belakang dan kemampuan intelektual anak yang berbeda. Nah itu selain kita melakukan pendampingan, menggali informasi tentang latar belakang siswa, itu juga sebaiknya mengadakan tes IQ. Nah, supaya
ada data real pendukung dari Hmm. apa yang menjadi permasalahan tadi secara data. Oh, Begitu, Bu Ririn. begitu. Baik, Iya. Bu Ida. Siap, Bu Ida. Demikian mungkin pasca observasi yang dapat saya lakukan. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching lebih baik dan lebih baik lagi demi murid kita bersama dan kemajuan tentu saja untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama, Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam Bu Ida. Sehat ya Bu Galuh? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Begini Bu Galuh, Nggih. ini nanti saya kan bertindak sebagai observer, Ya. pengamat Nggih. kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Galuh bersama Bu Bu Ririn. Ririn. Ya, Nah, Bu. tentunya nanti saya akan mengamati jalannya diskusi yang dilakukan Bu Galuh bersama Bu Ririn. Nggih. Di mana saya juga akan melakukan penilaian tentang inti dari percakapan tadi. Nggih. Kemudian kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin digali oleh Bu Galuh selaku coach terhadap coaching yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ririn. Yang ingin saya gali dari Bu Ririn ini nanti biar Bu Ririnnya bisa menyampaikan tujuannya mengadakan percakapan dengan saya ini nanti apa. Kemudian biar dia bisa menyampaikan juga mungkin kira-kira kegiatan yang ingin beliau lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya itu bagaimana, begitu Ibu. Baik. Jadi nanti saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana tujuan, kemudian identifikasi masalah dan rencana aksi yang terjadi ketika proses coaching nanti. Ya. Dan tentunya nanti indikator ketercapaiannya itu harus ditampakkan begitu ya, Bu Galuh. Nggih, Bu. Jadi dari apa yang ingin dikembangkan oleh coach tadi akan saya rekam untuk disampaikan. Oke, siap Ibu. Mungkin begitu Bu Galuh. Iya, Ibu. Siap. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Baik. Alhamdulillah sehat. Bu Galuh gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Bu Ririn gimana ceritanya kemarin telepon aku? Ya Allah, katanya iya. mau Sampai lupa. Ada yang ingin tak sampaikan Bu Galuh. Apa itu? Ingin sharing saya sebenarnya ya. Mungkin Bu Galuh punya bisa mendengarkan permasalahan yang saya punya ini. Mau cerita sedikit tentang di kelas itu loh. Kan dari 31 siswa kan pasti ada tidak berjalan dengan mulus gitu. Ada beberapa anak yang menurut saya butuh perhatian khusus dalam tanda kutip. Kenapa? Karena ada saja masalah di kelas itu sehingga pertama tidak mandirinya akhirnya tidak muncul, disiplinnya juga tidak muncul, keyakinan kelas yang dibangun itu tidak dilaksanakan dengan sesuai kesepakatan yang ada. Terus habis itu dan tercenderung yang beberapa anak ini tadi mengganggu teman yang lain Bu Galuh, sehingga kan akhirnya fokus belajar anak-anak yang lain yang awalnya itu pertamanya fokus perhatian seru-seruan gitu karena beberapa anak ini akhirnya terkesan mengganggu begitu loh Bu Galuh. Oke Bu Ririn, untuk anak-anak yang mengganggu menurutnya Bu Ririn ini sudah pernah nggak melakukan tindakan apa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sudah pernah saya restitusi Bu Galuh beberapa anak ini tidak bersama-sama tapi secara satu persatu gitu. Pada saat istirahat kelas sudah saya tanya apakah
Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Terus apa aja itu? Masih. Terus apa yang kalian lakukan itu apakah sama dengan keyakinan kelas? Tidak. Nah, mereka juga sudah menyampaikan bahwasanya apa akan melakukan solusi terkait masalah yang mereka hadapi, masalah yang sudah mereka lakukan, timbulkan begitu loh. Terus habis itu ya saya menyampaikan nanti Bu Ririn tunggu ya. Bu Ririn hargai juga apa solusi yang sudah kalian berikan. Nah, besoknya lagi mengulang kembali Bugalo. Akhirnya saya tanya lagi Iya, iya. restitusi Restitusi lagi lagi. begitu. Heeh. Tapi enggak karena kan terkadang eh, dengan materi kita kan keburu ya Iya, harus dengan betul. materi kadang restitusinya nanti aja. Mm-mm. Bu Riri restitusi ya, kamu di sini dulu mendengarkan dengan baik. Kalau Heeh. tidak kan kadang menyita waktu pelajaran sehingga teman-temannya yang lain juga tidak ini. Kadang kalau mau pulang restitusi juga kadang segera dijemput gitu sama orang tuanya itu. Iya. Dari kegiatan restitusi yang Bu Ririn lakukan, terus kemudian apa namanya, menanyakan keyakinan kelas kepada anak-anak. Kemudian besok diulangi lagi. Iya. Restitusinya ini ya, maksudnya mau dilakukan juga terbentur oleh waktu gitu ya. Nggih, Kira-kira Bu betul. Ririn untuk menangani hal yang sudah terjadi, diatasi permasalahannya kemudian terulang kembali, pernah nggak Bu Ririn ini mempunyai rencana ke depannya supaya permasalahan yang terjadi ini tidak terulang kembali gitu? Kalau rencana sih mungkin yang pertama saya akan terus-terusan restitusi, nggak apa-apa ya Bu, kalau ya mungkin karena Oke, saya oke. yakin Heeh. kan restitusi itu harus ada konsistensi ya Iya, iya, betul. terkait keyakinan kelas karena saya pasti positif thinkingnya itu semisal anak selalu dikaitkan dengan keyakinan kelasnya itu dan solusi yang dia berikan, otomatis kalau sudah kelamaan mungkin mereka pasti hafal harus ngapain begitu loh. Iya. Saya positif thinkingnya begitu. Oke. Terus kan kemarin juga saya belum mengaitkan dengan orang tua. Iya. Nah ini mungkin juga Bu Galo, saya Iya. juga kepikiran akan telepon dan komunikasi dengan orang tua Iya. atau mungkin orang tua yang saya ajak ke sekolah untuk berbicara tentang kondisi anak-anaknya di kelas bagaimana perkembangannya. Lalu mungkin saya juga akan konsultasi kepada rekan sejawat serta kepala sekolah. Mungkin beliau-beliau mempunyai solusi atau punya permasalahan yang sama dulu sehingga punya solusi yang terbaik untuk saya begitu Bu Galo. Oke, Bu Ririn. Iya. Terima kasih Bu Ririn, ini hebat sekali ya. Sudah mempunyai Terima kasih ya Bu rencana, Galo. nggih, Iya. rencana kedepannya akan melakukan restitusi berulang, kemudian menghubungi orang tua untuk menyampaikan kondisi anak-anaknya, lalu mengkonsultasikan rencananya Bu Ririn dengan rekan sejawat dan Ibu Kepala Sekolah. Iya. Nah, ini kira-kira dari rencana ini tadi akan dilaksanakan kapan Bu Ririn? Ini kalau restitusi ya pastinya langsung saya laksanakan setelah ini ya Bu Galo, setelah permasalahan itu. Kalau semisal memang tidak sempat seperti yang kemarin-kemarin, akan saya sempatkan. Target saya akan saya selalu sempatkan restitusinya, agar anak-anak selalu terbiasa dengan solusi yang terbaik, yang mereka mandiri bisa membuat solusi, bisa bertanggung jawab sama solusinya. Terus kalau yang konsultasi dengan rekan sejawat, mungkin setiap KKG mini atau setiap ketemu pas istirahat makan siang, itu nanti akan saya ceritakan kondisi saya. Siapa tahu teman saya juga sudah seperti itu gitu Galo. Iya, betul Bu Terus Ririn. kalau ya konsultasi dengan orang tua, komunikasi kemarin sudah saya komunikasikan mungkin karena kesibukan orang tua sendiri nggih Bu Galo. Jadi sementara lewat WA, nanti mungkin komunikasinya pas ambil rapotan saat semester akhir ini Bu Galo. Kemungkinan akhir bulan ini. Terus perkembangannya insya Allah semester 2 nanti akan saya sampaikan secara bulan periodik kepada orang tua. Sehingga orang tua juga bisa memantau di rumah dan memberikan motivasi. Nggih.
gitu Terima Bu kasih Bu Galuh. Ririn. Terima kasih banyak ya Bu Galuh ya. Sama-sama Bu Ririn, Agak plong semoga ini jadinya saya iya, itu. semoga planning kedepannya berjalan lancar. Tetap Amin. semangat, jaga kewarasan. Betul sekali, mental health is penting ya. Betul betul, iya. Oke Bu Rin, saya Iya, kembali terima ke sekolah kasih. dulu ya. Iya, Oke, terima kasih ya Bu Galuh sama-sama. sudah mau mendengarkan sharing masalah saya Iya, dan alhamdulillah sudah menemukan solusinya. oke, Doakan saya oke. ya Bu Oke, Galuh. selalu saya Iya. doakan. Terima kasih ya Bu Galuh. Sama-sama, Bye. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak usah. wabarakatuh. Ya. Peace. Bagaimana Ibu, Bu Galuh? alhamdulillah Ibu. Sudah coaching ya sama Bu Ririn tadi Nggih, ya? alhamdulillah coachingnya ini tadi berjalan lancar. Bu Ririn juga menyampaikan permasalahan yang dihadapinya tanpa ada rasa beban, plong rasanya setelah coaching yang dilakukan tadi. Iya, iya. Nggih. Baik. Ini tadi saya juga sudah mengamati dan proses coaching yang dilakukan Bu Galuh sama Bu Ririn tadi sudah bagus dan luar biasa. Ketika Bu Ririn menyampaikan tentang tujuan, kemudian dari permasalahan yang dihadapi, kemudian Bu Galuh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, sehingga Bu Ririnnya tadi langsung keluar ide-ide tentang langkah-langkah apa yang mau disampaikan, yang mau dilakukan, rencana aksi yang akan dikerjakan sesegera mungkin untuk mengatasi masalahnya. Jadi itu Bu Galuh yang tadi saya amati. Jadi kira-kira yang tadi Bu Ririn kan menyampaikan langkah-langkahnya ya tadi tentang restitusi, bagaimana harus konsisten ya, jadi restitusi terus. Nah, kira-kira Bu Galuh sebagai coachnya ini kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan dari coaching? Dari Bu Ririnnya. Dari Bu Ririnnya yang ingin dikembangkan lagi. Yang ingin saya kembangkan dari Bu Ririnnya ini apa ya Bu ya? Saya lihat Bu Ririnnya juga sudah bisa ya memberikan ide-ide untuk mencari solusi permasalahannya sendiri. Kemungkinan nanti berusaha untuk membangkitkan motivasinya dia agar lebih semangat lagi dalam mencari solusi yang lebih baik dari solusi yang pertama, begitu Ibu. Luar biasa. Okay. Ya, jadi tinggal menambah semangatnya aja ya, Bu ya. Karena mungkin sudah langkah-langkahnya udah lengkap mungkin begitu. Iya. Mungkin itu saja ya Bu Galuh. Oke, Ibu. Lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk saling sharing bagaimana coaching dan observer supaya kita selalu bisa menemukan sesuatu hal yang membawa kemajuan bagi kita sebagai pengajar dan tentunya akan berdampak pada anak-anak didik kita. Oke, amin Ibu. Sampai ketemu lagi Bu Galuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Galuh gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana ngajarnya hari ini? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Oke. Cuma agak padat. Oke, begini Bu Ririn. Ya. Rencananya ini nanti kan Bu Ririn akan melakukan coaching ya, kegiatan coaching bersama dengan Bu Ida. Nah, ini nanti saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan penilaian terhadap kegiatan coaching yang Bu Ririn laksanakan. Lalu dari kegiatan coaching ini Bu Ririn, kira-kira yang ingin panjenengan kembangkan ini kompetensi bagaimana? Tentu saja kompetensi yang mungkin kalau di coachingnya sendiri, kompetensi untuk coachingnya ya, maksudnya jadi pendengar yang aktif, kemudian ingin lebih bisa lagi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian menarik agar sehingga coachingnya itu mempunyai solusi sendiri dan bertanggung jawab untuk solusinya, punya tanggung jawab untuk solusinya itu.
Ya Bu Ririn, kira-kira dari kompetensi tersebut yang Bu Ririn sampaikan, kompetensi mana ini nanti yang secara spesifik ingin diobservasi lebih lanjut dari coaching? Kalau dari coachingnya mungkin kalau untuk materinya terkait mungkin pembelajaran yang berpihak pada murid ya, Bu Galuh ya. Kalau untuk kompetensi coachingnya itu mungkin rencana aksi dan tanggung jawabnya, sehingga si coaching nanti dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, begitu Bu Oke. Galuh. Dari kegiatan coaching nanti, kira-kira Bu Ririn untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya nanti, Bu Ririn ingin yang bagaimana? Indikator ketercapaiannya tentu saja si coachingnya itu dapat menemukan solusi untuk permasalahan dia sendiri dan dapat bertanggung jawab. Setidaknya ada target realisasinya kapan untuk solusi tersebut. Oke, sip. Oke, Bu Ririn, saya ucapkan selamat melaksanakan Siap Bu coaching. Galuh. Ya, semoga nanti berjalan dengan lancar. Siap Bu Saya Galuh. permisi dulu. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Apa Ida. kabar? Masya Allah, sehat Bu Ida, lama lu udah jumpa. Alhamdulillah. Kebetulan ini saya sekarang mengunjungi sekolahnya Bu Ida. Gimana sekolah saya? Alhamdulillah ya Allah, asri banget, sejuk. Ya, aman sentosa, ibaratnya ini rumah. Nyaman lah ternyata di sini ya. Nggak pin kemana-mana rasanya. Terima kasih. Iya. Di Japri langsung datang. Lah giniku, katanya kok ada yang ingin dibicarakan sama saya Bu Ida di Japrinya itu. Kalau boleh tahu ada apa nggih, Ida? Betul Bu Ririn. Ya biasalah. Sebagai guru yang menghadapi anak-anak, saya ngajar 5 kelas, masing-masing 32. Mereka sangat bervariasi. Karena kita kelasnya adalah kelas yang heterogen sehingga kemampuan berpikir anak itu bermacam-macam. Nah, begini Bu Ririn, saya tuh punya permasalahan. Ini kan menjelang ujian akhir semester. Betul sekali. Nah, anak-anak itu melaksanakan penjajakan semua mata pelajaran, di mana salah satunya adalah IPA yang saya ampuh. Nah, itu mereka tanda tangan supaya minta tanda tangan tentang ketuntasan tugasnya dan nilai-nilai ulangan hariannya supaya bisa mengikuti ujian semester. Nah, permasalahannya itu Bu Ririn, ada anak yang sudah lancar-lancar saja tanpa masalah. Tugasnya lengkap, ulangannya lengkap, portofolionya lengkap. Nah, tetapi ada anak itu yang tidak lengkap. Dan tidak lengkap ini, dia itu tidak merasa bahwa dia itu harus menyelesaikan, bertanggung jawab agar dia bisa ikut ujian. Sehingga seolah-olah yang butuh nilai itu bukan siswanya, justru gurunya. Yang ngejar bukan anaknya, ngejar gurunya ingin menyetorkan tugas yang belum selesai, tetapi malah sebaliknya, gurunya yang mencari si anak supaya bisa menyelesaikan tugasnya tadi dengan lengkap biar bisa ikut ujian semester sebagai syaratnya. Gitu Bu Ririn. Jadi permasalahan saya itu bagaimana supaya anak-anak ini itu merasa punya tanggung jawab, betul sekali. bahwa dia itu akan ikut ujian, penjajakan IPA dan mata pelajaran yang lain itu harus selesai, dapat tanda tangan dari gurunya untuk bisa ikut ujian. Dan biasanya juga Bu Ririn, bukan hanya pelajaran IPA saja, untuk anak-anak tertentu semua mata pelajaran akan bermasalah sama. Di anak yang sama. Di anak yang sama dalam satu kelas itu pasti ada Bu Ririn. Bu Ida. Ya. Itu kalau boleh tahu si anak itu dari awal kelas berapa Bu Ida kalau boleh tahu si anak yang bermasalah itu? Kebetulan saya kan ngajar kelas 8. Nah, biasanya anak-anak ini kalau saya tanyakan ke wali kelas sebelumnya betul. rekam jejaknya itu sama. Oh sama. Iya.
Berarti memang dari awal permasalahannya yang di kelas sebelumnya juga sama seperti itu. Sama. Nggih. Apa mungkin langkah-langkah yang pernah Bu Ida lakukan sebelum mendekati ujian ini Bu Ida? Kan pasti itu apa penyampaian itu kan di awal ya Bu Ida Betul. untuk syarat-syarat termasuk kelengkapan portofolio, tugasnya. Iya. Nggih. Mungkin ada langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Ida terkait permasalahan itu Bu Ida. Sudah Bu Ririn. Meskipun belum maksimal, jadi setiap tugas itu selalu saya rekam, saya bagikan, langsung saya data. Siapa yang belum tuh saya beritahu. Ini tugasnya belum. Jadi rekaman dari rekapan nilai itu ya, selalu intens saya masukkan sehingga saya tahu siapa yang belum dan siapa yang sudah. Itu yang pertama. Yang kedua itu anaknya saya panggil. Anaknya sudah saya dipanggil panggil bahkan ya Bu Ida. sudah. Kenapa kok belum mengerjakan? Belum selesai Bu. Jadi saya belum mengumpulkan. Jadi jawabannya belum selesai. Lah, ketika pertemuan lagi tentunya tugasnya sudah beda lagi. Betul. Dan yang belum selesai tadi akhirnya Tertumpuk tidak ya Bu Ida. diselesaikan. Begitu Bu Ririn. Begitu ya. Ataukah ada kemungkinan mungkin kan ini mau mendekati ujian Bu Ida. Ujiannya minggu depan sama nggih Bu Ida kalau Sama SMP? ya Oh tanggal nggih. 4 Desember. Nah, ini apakah ada langkah yang ingin diambil Bu Ida terkait permasalahan ini? Kan sudah kurang 2 hari ya Bu Ida ya Iya betul. untuk permasalahan beberapa anak ini. Iya. Tentunya memang kita itu di SMP 10 itu kan menerima siswa inklusif. Gitu. Kemudian kalau inklusi secara utuh bukan, hanya anak-anak yang kemampuan intelektualnya itu di bawah rata-rata. Sehingga kita butuh perhatian khusus. Perhatian khusus ini memang kita berikan ke anak-anak tertentu. Sehingga tugas-tugasnya pun juga tertentu. Mungkin Bu Ririn ini nanti akan saya beri tugas yang beda dengan temannya. Baik. Dengan jumlah yang juga tidak sama dengan temannya. Sehingga rekam dia itu dari BK dan hasil tes IQ-nya juga akan menjadi pertimbangan seperti itu. Pertimbangan dalam penyelesaian tugasnya. Begitu. Kalau tugasnya temannya itu 6, kalau dia bisa 2 atau 3, mungkin seperti itu. Bagus sekali Bu Ida, sehingga kan kita apa ya, tidak membiarkan kosong, ada kekosongan dan terkesan untuk cuek terhadap keadaan begitu ya Bu Ida ya. Itu sudah sangat bagus Bu Ida. Kalau semisal paralelnya berapa Bu Ida kalau boleh tahu? Di sini kalau kelas 8, saya ngajar kelas 8 itu 10 paralel kelas besar ya Bu Ida ya. Berarti mungkin pertemuan dengan guru-guru IPA-nya ada berapa Bu Ida? Kita rutin setiap Jumat habis sholat Jumat itu MGMPS Bu Ririn. Oh, ada ya di sekolah. Ada. Membahas tentang permasalahan materi-materi pelajaran saja tanpa ke person muridnya. Kalau person muridnya tergantung dari masing-masing kelas yang kita ajar karena kita masing-masing mengajar kelas yang berbeda. Dari 29 kelas kita ada 6 orang. Ada 6 orang. Betul. Oke, baik Bu Ida. Berarti itu langkah yang ingin Bu Ida kerjakan sementara ini ya, karena waktunya sangat mendesak ini Bu Ida. Sangat mendesak. Yang penting anaknya nanti bisa ikut ujian, ya, betul. Bisa menyelesaikan penjajakannya. Oke. Kira-kira rencana yang Bu Ida ingin lakukan itu targetnya kapan Bu Ida? Sebelum ujian harus sudah selesai semua atau setelahnya boleh? Kan itu ada masa tenggang waktu ya Bu Ida. Kalau untuk yang anak khusus Bu Ririn, sepertinya saya harus memberi tambahan waktu saat pasca itu masih bisa siap-siap diterima untuk tugas-tugasnya.
kita akan menerapkan kurikulum adaptif dan Iya. modul atau RPP-nya berdiferensiasi Iya. untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang kami sebut istimewa. Jarik Mak Siti itu ya. Jarik Mak Siti. Itu sudah membahana di Kota Malang ya. Kemarin Betul. dapat penghargaan ya Bu Ida ya. Betul, Bu Sip Ririn. Bu Ida. Iya. Jos SMPN 10. Nggih Bu Ida siap. Alhamdulillah berarti Bu Ida sudah dapat solusinya nggih. Ya, seperti Nggih. itu. Terima Nggih. kasih Bu Ririn. Ini Sama-sama. tadi saya mikir mau tak apakan anak-anak ini. Iya Bu Masa Ida. mau tidak ikut ujian? Iya, Jadi ini kasihan nanti Bu Ida nanti kalau kalau temannya nggak ikut. 6 dia 3 saja. Kalau Nggih. temannya soalnya ada 5 dia cukup 2 Dua atau 3 saja. saja seperti itu Bu Nggih. Ririn. Guru yang diidam-idamkan siswa ya memberikan kesempatan kedua. Amin. Semangat loh Bu Siapa Ida. lagi kalau bukan kita Bu Ririn Iya betul yang mau sekali. menerima anak-anak Terharu seperti itu. saya. Nggih Bu Ida mungkin cukup sekian nggih karena kasih. ini saya ada agenda lain. Ya. Insya Allah nanti disambung lagi Ya. ya. Terima kasih Mbak Bu Nggih. Ririn. Ya, alhamdulillah sudah mau berbagi cerita sama saya. Senang Terima Terima kasih. Terima kasih Bu Ida ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mari Bu Ida ya. Oke. Oke, assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Galuh. Tos dulu. Tos, kalau tosnya gini Bu. Oke, gitu. Kita oke. coba lagi. Set. Oke. Sehat Bu Galuh? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Bu Rin, gimana coaching tadi? Alhamdulillah Bu Galuh ya coaching bersama Bu Ida tadi berjalan lancar Iya. dan alhamdulillah Bu Ida sudah dapat solusi dari masalahnya dan solusinya sangat brilian mengingat Oke. waktunya sangat mendesak loh Bu Galuh. Betul. Dan Bu Ida tuh akhirnya menemukan solusi yang terbaik untuk Oke. permasalahannya di Iya, kelas. Mhm. Begitu Bu Galuh. Oke Bu Ririn, Nggih. ini tadi saya mengamati ya dari jauh. Panjenengan ini sudah menggiring Bu Ida untuk menyampaikan tujuan permasalahannya, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada beliaunya, lalu melakukan coachingnya sudah juga dengan alur tirta. Dan yang terakhir ini panjenengan sudah memberikan pemantapan kepada Bu Ida. Nah, kemudian Bu Ririn, kira-kira dari kegiatan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ririn kembangkan dari percakapan antara Bu Ririn dan Bu Ida tadi? Mungkin kompetensi dalam komunikasi lebih mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi mungkin Bu Galuh nggih sehingga si coachingnya terkesan nyaman, tidak tertuntut dan termotivasi untuk memberikan solusi dan lebih melaksanakan coaching lagi sehingga terbiasa mungkin ya. Kan dampaknya tidak hanya bagi kita tapi bagi si coach juga. Dan semoga nanti kegiatan coaching ini bisa berjalan amin ya Rabbal secara kontinu ya. Betul. Jangan lupa juga ajak teman-teman sejawat di Insyaallah. sekolahnya. Ya. Mungkin ada yang memerlukan bantuannya Bu Ririn. Iya, betul. Semoga nanti untuk pembelajaran di kelas masing-masing teman ini berjalan dengan baik. Siap Bu Galuh. Bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang handal. Siap laksanakan. Oke Bu Ririn. Iya Bu Galuh, terima kasih. Percakapan kita hari ini cukup sekian. Iya, terima masih kasih. Ada keperluan ini nanti. Iya, terima kasih banyak ya Bu Ya, Galuh. semoga sukses ke depannya Bu Ririn. Iya, sukses untuk Bu Galuh juga. Sama-sama. Sehat-sehat. Oke. Semangat Bu Galuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat tinggal. Demikianlah pelaksanaan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Ikan nila, Ikan koi. Salam bahagia dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.